Pak Gubernur tidak mau dipanggil gubernur, ingin dipanggil raja ketika ada kelakar tidak ingin mengobrolkan anggaran bersama teman-teman di DPRD. Tapi bilang raja-raja, nanti ada yang protes lagi. Naon yang disebut raja? Pernah nggak saya pengen disebut raja? Nggak pernah. Pernah, itu kebiasaan orang aja. Bilang cara umum senangnya saya disebut Kang Dedi. Hari itu, ruang rapat paripurna DPRD Jawa Barat dipenuhi oleh para anggota dewan dari berbagai fraksi. Agenda utama adalah pembahasan evaluasi kinerja pemerintah provinsi dan kebijakan-kebijakan strategis yang sudah dijalankan. Suasana awal berjalan cukup tenang, hingga giliran seorang anggota DPRD dari fraksi PKB mendapat kesempatan untuk berbicara. Nada suaranya terdengar lantang dan penuh emosi. Ia berdiri tegap di podium, menatap ke arah meja pimpinan. Tanpa basa-basi, ia mulai menyampaikan kritik tajam terhadap Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang belakangan banyak menjadi sorotan media. Sepertinya Pak Deddy ini sudah seperti raja di Jawa Barat, ucapnya, disambut bisik-bisik di ruangan. Pernyataan itu sontak membuat beberapa anggota lain terkejut. Pimpinan sidang mencoba menenangkan suasana dengan mengingatkan agar setiap kritik disampaikan secara konstruktif dan tidak menjurus pada serangan pribadi. Namun anggota DPRD dari fraksi PKB itu tetap melanjutkan, menekankan bahwa maksudnya adalah mengingatkan agar kewenangan gubernur tidak digunakan berlebihan. Ia menyebut beberapa kebijakan KDM yang dinilai terlalu otoriter. Beberapa anggota fraksi lain terlihat gelisah, sebagian mencatat, sebagian lagi saling berbisik membicarakan ucapan tersebut. Kamera media yang meliput rapat langsung menyorot ke arah pembicara, sementara wartawan menyiapkan catatan mereka. Suasana sidang yang awalnya formal mulai berubah tegang. Tak lama setelah pernyataan itu, tagar-tagar KDM Raja mulai muncul di media sosial, memicu gelombang reaksi dari masyarakat. Namun anggota DPRD tersebut seakan tidak peduli dengan dampak ucapannya, ia merasa sudah menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Usai anggota fraksi PKB itu mengucapkan kata, "Raja," suasana ruang sidang berubah riuh. Beberapa anggota dari fraksi lain mengangkat tangan, meminta interupsi. Mereka menganggap pernyataan tersebut terlalu berlebihan dan berpotensi mencoreng nama baik lembaga. Pimpinan sidang akhirnya mengizinkan interupsi, dan satu persatu anggota lain mulai memberi tanggapan. Perwakilan dari fraksi lain menilai bahwa kritik seharusnya fokus pada substansi kebijakan, bukan menyerang pribadi atau memberi label yang provokatif. Namun anggota PKB itu tetap bersikukuh bahwa ucapannya adalah bentuk peringatan agar tidak ada pemusatan kekuasaan di tangan gubernur. Perdebatan mulai panas, dan beberapa kali pimpinan sidang mengetuk palu untuk mengembalikan suasana. Sementara itu, staf sekretariat DPRD tampak sibuk keluar masuk ruangan untuk memastikan tidak ada media yang memancing komentar tambahan di tengah rapat. Meski begitu, kamera televisi tetap merekam setiap momen, terutama ketika ekspresi anggota DPRD tersebut terekam jelas di layar. Pernyataan itu sudah terlanjur keluar, dan semua tahu, efeknya akan panjang. Bagi sebagian anggota dewan, pernyataan ini bukan hal yang sepenuhnya mengejutkan. Sebelumnya, anggota fraksi PKB tersebut memang dikenal sering melontarkan kritik keras terhadap KDM, baik di forum resmi maupun melalui media sosial. Ia beberapa kali menuding gubernur terlalu banyak tampil di media dan membuat kebijakan yang dianggapnya teatrikal. Di sisi lain, hubungan politik antara fraksi PKB dan gubernur juga sudah lama penuh ketegangan. Beberapa kebijakan yang didorong KDM, seperti reformasi tata kelola sekolah dan pemberantasan pungli, terkadang bertabrakan dengan kepentingan politik di DPRD. Hal ini memicu konflik yang sering muncul di rapat-rapat paripurna. Bahkan, beberapa bulan lalu, anggota PKB ini sempat memprotes kunjungan KDM ke daerah-daerah yang menurutnya hanya mencari popularitas. Meski mendapat kritik, KDM tetap menjalankan programnya dengan dukungan sebagian besar masyarakat. Kilas balik ini membuat publik paham bahwa pernyataan "Raja" hanyalah puncak dari perseteruan yang sudah lama terjadi. Tak sampai 1 jam setelah rapat, potongan video ucapan "Raja" itu viral di media sosial. Netizen mulai membanjiri komentar, sebagian mendukung, namun lebih banyak yang menganggapnya sebagai tuduhan tanpa dasar. Tagar-tagar cari sensasi menjadi trending bersamaan dengan tagar KDM Raja. Akun-akun berita lokal maupun nasional mulai mengunggah klip singkat tersebut, memancing ribuan komentar dalam hitungan menit. Banyak netizen yang membela KDM,
mengingatkan bahwa gubernur selama ini dikenal dekat dengan rakyat dan transparan dalam bekerja. Namun ada juga yang memanfaatkan momentum ini untuk mengkritik KDM, meski jumlahnya jauh lebih sedikit. Media sosial menjadi arena debat panas, di mana pendukung KDM dan pengkritiknya saling membalas komentar. Beberapa influencer politik ikut memberikan pandangan, menilai bahwa DPRD seharusnya memberi kritik berbasis data, bukan label emosional. Gelombang komentar itu kian membesar, membuat nama anggota PKB tersebut semakin sering disebut publik. Menyadari bahwa namanya menjadi sorotan, anggota PKB itu akhirnya memberikan klarifikasi kepada awak media. Ia mengatakan bahwa maksud kata "raja" adalah perumpamaan, bukan tuduhan bahwa KDM benar-benar bertindak seperti penguasa absolut. Namun gaya bicaranya yang tetap keras membuat publik sulit menerima klarifikasi tersebut. Alih-alih meredam, pernyataan klarifikasi itu justru kembali memicu kritik. Banyak netizen yang menganggapnya sebagai cara untuk cuci tangan setelah pernyataannya menuai kecaman. Sejumlah pengamat politik pun menilai, perumpamaan seperti itu sebaiknya dihindari di forum resmi. Beberapa rekan sefraksi mencoba membela, mengatakan bahwa anggota mereka hanya sedang menjalankan fungsi pengawasan. Namun, sulit untuk menghapus kesan bahwa ini adalah serangan personal terhadap KDM. Publik pun mulai menilai bahwa ini adalah bagian dari strategi politik menjelang pemilihan daerah mendatang. Berbeda dengan suasana panas di DPRD, KDM menanggapi ucapan itu dengan tenang. Saat diwawancarai, ia hanya tersenyum dan mengatakan, "Kalau saya disebut raja, ya terima kasih saja. Tapi saya ini pelayan rakyat, bukan raja." Jawaban singkat itu langsung menuai pujian dari banyak pihak. KDM juga mengingatkan bahwa dalam demokrasi, kritik adalah hal yang wajar, asalkan disampaikan dengan santun. Ia tidak ingin memperpanjang polemik, dan memilih fokus pada program kerja yang sedang berjalan. Sikap ini justru membuat simpati masyarakat kepada KDM semakin besar. Media sosial pun mulai dipenuhi meme yang memuji ketenangan KDM. Banyak yang mengatakan bahwa gubernur sudah terbiasa dengan kritik pedas, sehingga tidak mudah terpancing emosi. Bahkan ada netizen yang menyindir anggota DPRD tersebut, mengatakan bahwa raja yang dimaksud malah terlihat lebih bijak dari pengkritiknya. Pernyataan ini ternyata tidak hanya memicu debat di luar, tetapi juga di dalam DPRD sendiri. Beberapa anggota mendukung gaya kritik keras tersebut, dengan alasan untuk menggugah kesadaran publik. Namun lebih banyak yang merasa bahwa ucapan itu merugikan citra lembaga. Fraksi-fraksi mulai mengatur strategi komunikasi mereka masing-masing, agar tidak terseret dalam kontroversi yang lebih besar. Ada kekhawatiran bahwa publik akan melihat DPRD sebagai tempat adu mulut, bukan forum pembahasan kebijakan. Pimpinan DPRD akhirnya mengeluarkan imbauan agar setiap anggota menjaga etika berpendapat di sidang. Walau demikian, isu ini sudah telanjur melekat di benak masyarakat. Setiap kali ada rapat baru, wartawan selalu menanyakan kelanjutan polemik ini. Situasi ini membuat suasana kerja di DPRD menjadi agak kaku selama beberapa minggu. Beberapa akademisi politik mulai memberikan analisis mereka di media. Mereka menilai bahwa insiden ini mencerminkan rendahnya kualitas komunikasi politik di daerah. Menurut mereka, kritik seharusnya diiringi dengan data dan solusi, bukan hanya pernyataan bombastis. LSM yang fokus pada tata kelola pemerintahan juga ikut angkat bicara. Mereka khawatir bahwa gaya komunikasi seperti ini hanya akan mengurangi kepercayaan publik pada lembaga legislatif. Mereka juga mengingatkan bahwa DPRD dan gubernur seharusnya bekerja sama, bukan saling menjatuhkan demi kepentingan politik jangka pendek. Komentar dari para akademisi ini cukup berpengaruh, karena mulai menggeser opini publik. Dari yang awalnya fokus pada kata raja, menjadi diskusi tentang kualitas debat politik di Jawa Barat. Namun bagi sebagian netizen, drama ini tetap dianggap sebagai hiburan politik. Isu ini semakin jelas terlihat sebagai manuver politik ketika muncul kabar bahwa anggota PKB tersebut berencana maju dalam pemilihan legislatif berikutnya. Beberapa analis menilai bahwa pernyataannya memang